Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Budiman, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 2285220045. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trait-Oriented Theories, Parson-Talon Match Theories, and Trait Factor Theories untuk memenuhi ujian akhir semester Bimbingan dan Konseling Karir, dosen pengampu Ibu Raudah Jaimah Dalimunte MPD. Pencetus teori trait dan faktor ini yaitu Frank Parson. Ia ini dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Parson ini mencetuskan teori trait dan faktor yang kemudian dikembangkan oleh beberapa penerusnya seperti Williamson. Teori trait and faktor. Teori dari Parson ini disebut sebagai teori trait dan faktor atau sifat dan faktor. Yang dimaksud dengan trait itu merupakan suatu ciri yang khas bagi seorang individu dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku seperti intelijensi, iba hati, dan agresif. Beberapa ahli psikologi telah mencoba untuk menemukan seperangkat ciri dasar yang terbatas jumlahnya dengan menganalisis data hasil testing psikologis melalui teknik statistik yang disebut dengan faktor analisis, sehingga ciri-ciri dasar yang mereka temukan disebut faktor. Jadi, teori trait and faktor ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Dalam interferensinya, biasanya Parson bertemu dengan siswa hanya sekali yang mungkin sulit menentukan karir seseorang. Dalam pemecahan masalah karir, Parson ini menjelaskan 3 faktor kunci dalam membuat pemilihan karir. Ketiga faktor kunci tersebut adalah: jadi yang pertama ini, pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri atau pengetahuan diri. Parson beralasan bahwa jika individu memiliki atribut ini, maka mereka tidak hanya akan membuat pemilihan yang tepat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga fungsi produktif masyarakat akan lebih besar pada orang yang memiliki kecocokan pekerjaan. Prinsip dasar pertama dari model Parson berkaitan dengan membantu individu memperoleh pengetahuan diri melalui pengukuran sifat dan faktor. Selanjutnya yang kedua ada pengetahuan tentang syarat-syarat dan prospek di berbagai macam jalur pekerjaan atau pengetahuan tentang pekerjaan. Prinsip ini yang kedua ini merupakan model Parson atau pengetahuan pekerjaan, di mana sistem klasifikasi kerja dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan pengambilan informasi tentang sifat dan karakteristik pekerjaan. Dan yang ketiga ini ada kemampuan untuk menarik hubungan antara keduanya atau pengambilan keputusan karir. Proses berpikir seorang individu mengintegrasikan pengetahuan diri dan pengetahuan kerja untuk sampai pada pilihan pekerjaan dapat dilihat sebagai garis ketiganya dari penyelidikan perkembangan karir. Model-model keputusan karir ini dapat ditempuh melalui 5 langkah menyeluruh, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan masalah, yang kedua, memahami penyebabnya, yang ketiga, merumuskan alternatif, yang keempat, memprioritaskan alternatif dan tiba di pilihan yang pertama. Dan yang terakhir, ini ada melaksanakan solusi dan mengevaluasi hasil. Menurut Parson 2022. Selanjutnya ada aplikasi teori trait dan faktor dalam konseling. Jika seorang konseli dengan bantuan dari konselor sudah mampu mengenali atau memahami dirinya sendiri, maka konsel tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam pemilihan karir yang sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, pilihan karir tidak hanya ditentukan oleh sifat diri atau dimensi kepribadian dari konseling tersebut, melainkan konselor juga harus memberikan data mengenai pengalaman kerja dan latar belakang individu atau konseli tersebut pada umumnya. Proses konseling menurut Williamson dan Darley 1937 dalam teori trait and faktor ini dibagi ke dalam 5 tahapan, yaitu pada tahapan pertama ini ada analisis. Jadi, analisis ini merupakan tahap yang terdiri dari pengumpulan data atau informasi dari konseli. Yang kedua, ada sintesis.
merupakan tahap merangkum dan mengatur data dari hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga akan menunjukkan bakat konseli, kemampuan serta kelemahannya, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Yang ketiga ada diagnosis. Ini tuh merupakan tahap untuk menentukan ketetapan dan pola yang mengarah pada permasalahan, sebab-sebab, serta sifat-sifat konseli yang relevan dan akan berpengaruh pada proses penyesuaian diri. Yang keempat ada konseling. Jadi konseling ini merupakan hubungan membantu konseli untuk menemukan sumber diri sendiri dan sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan. Dan yang kelima ada evaluasi atau treatment. Ini tuh merupakan tindak lanjut dari proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini bertujuan untuk mengajak klien berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya serta mengembangkan cara-cara keluar dari masalah tersebut. Untuk itu, secara umum, konseling trait dan faktor ini dimaksudkan untuk membantu klien. Pertama ada klasifikasi diri, yang kedua ada pemahaman diri, yang ketiga penerimaan diri, yang keempat pengarahan diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Metode yang dapat digunakan oleh seorang konselor menurut teori trait and factor ini adalah dengan menggunakan teknik-teknik seperti wawancara, prosedur interferensi tes, dan menggunakan informasi jabatan atau pekerjaan yang selanjutnya akan disusun untuk membantu penyelesaian masalah karir yang dihadapi oleh seorang konseli. Bimbingan dan konseling karir menurut teori trait dan faktor ini bertujuan untuk mengajak konseli agar dapat berpikir mengenai dirinya sendiri serta mampu mengembangkan cara-cara yang dilakukan agar dapat keluar dari masalah karir yang ia hadapi. Dalam mengimplementasikan pemecahan masalah, Williamson dalam Paujan 2004 mengemukakan 5 macam strategi atau teknik utama, yaitu yang pertama ada forcing conformity atau memaksa penyesuaian. Jadi ini tuh dipilih apabila lingkungan memang tidak dapat diubah, seperti siswa harus mau mengikuti atau menerima pelajaran dari guru matematika yang judes yang sebenarnya tidak disenangi oleh siswa. Yang kedua ada changing the environment atau mengubah lingkungan. Dipilih apabila memang tidak memungkinkan klien memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melakukannya. Jadi lingkungan ini tuh mencakup apa dan siapa. Selanjutnya yang ketiga ada selecting the appropriate environment atau memilih lingkungan yang cocok. Contohnya ada beberapa tempat belajar yang dapat dimanfaatkan, yaitu di perusahaan, di rumah sendiri, dan di rumah teman. Yang keempat ada learning needed skill atau belajar keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Contohnya belajar keterampilan bergaul. Dan yang kelima ada changing attitude atau mengubah sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam menanggapi sesuatu dan arahnya juga pada siapa dan pada apa. Beberapa sikap diri perlu diubah kalau memang tidak menguntungkan, misalnya sikap segan untuk bertanya. Mungkin itu saja materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada para pendengar. Jika terdapat keliru kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.